Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Halo. perkenalkan, nama saya Anissa Widaningrum. Jadi saat ini saya akan melakukan mewawancarai salah satu pelaku usaha mikro kecil menengah yang saat ini sedang menjalankan suatu bisnis dengan mengandalkan adanya teknologi informasi. Eh, dengan saya melakukan wawancara ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Islam Bikin Bisnis. Oke, untuk Alfi, silakan untuk memperkenalkan dirinya. Baik, terima kasih Anissa Widaningrum. Perkenalkan, nama saya Alfi. Saya bekerja sebagai admin di salah satu kota di Tangerang, yaitu yang bergerak di bidang bed cover dan spray. Nah, untuk toko ini kita tersedia ada offline store dan juga ada online store. Kalau misalnya untuk offline store-nya itu dia dalam bentuk rumah atau pasar atau toko atau bagaimana? Untuk offline store-nya itu kita ada di suatu pasar. Pasarnya itu ya dikasih aja, pasarnya Cipadu. Nah, uh, apa kita adain di situ offline store-nya. Oh, kalau oh iya iya oke. Oke. Oke, Alfi, kita langsung saja masuk ke pertanyaan pertama. Untuk saat ini, usaha bisnis apa yang sedang kamu jalankan? Bisnis yang saya sedang jalankan yaitu sebagai admin, yaitu saya menjalankan bisnis bed cover dan spray homemade. Nah, jadi spray dan bed cover homemade ini kita bukan yang pabrikan, jadi kita punya konveksi sendiri, kita yang jahit sendiri, kita yang produksi sendiri. Oh, berarti dalam satu usaha itu ada bagian admin, ada bagian yang membuat bed covernya ya? Maksudnya bagian produksinya Betul. ya? Betul. Oh iya ya. Kalau misalnya kayak gitu tuh biasanya ada ini nggak yang bagian pemasaran marketingnya ada? Pemasaran marketing secara khususnya sih nggak ada. Cuman untuk saat ini pemasarannya sih ke saya gitu, misalnya lewat digabungin segitu sama adminnya. Jadi pemasarannya lewat online aja. Kalau offline ke toko-toko kayaknya saat ini belum ada. Oh iya oke. Terus kita masuk ke pertanyaan selanjutnya yang kedua. Oke Alfi, untuk pertanyaan kedua saat ini, apakah kamu mengandalkan atau menerapkan informasi teknologi pada bisnismu? Iya, untuk saat ini kita mengandalkan platform Instagram dan Shopee untuk online-nya. Nah, di Instagram sendiri itu biasanya kita yang update barangnya gitu, barang ready stock, terus motif-motif yang bisa dipesan. Kita lebih update di Instagram karena mungkin lebih gampang ya. Terus abis itu buat ngehubung ke Shopee biasanya kita lewat Instastory gitu. Nah, di Instagram ini sebenarnya juga bisa dua opsi sih, bisa lewat WA atau lewat Shopee. Nah, kalau lewat WA biasanya orang yang nggak punya Shopee sama yang nggak mau ribet gitu langsung mau transfer aja gitu. Nah, kalau misalnya lewat Shopee biasanya orang-orang yang maunya tuh yang gratis ongkir, terus biasanya kita di Shopee juga ada cashback itu pokoknya. Nah, di Shopee juga biasanya kita ada live Shopee juga untuk menjangkau pembeli ya. Soalnya kalau misalnya kita ngandelin dari followers doang itu kayak kurang gitu. Jadi kita coba-coba buat live biar banyakin jangkauan pembeli. Oke. Untuk tokonya ini aku boleh share screen ya? Izin share Ya, screen. oke. Maksudnya biar kita bisa lihat bareng-bareng. Nah, udah muncul? Dah muncul. Oke. Untuk
tokonya ini yang Shopee ya, yang Shopee kan ini ya namanya ya, Ya, Galeri betul. Galeri Spray. Oke. Oh, jualnya di Kota Tangerang ya. Hmm. Itu dia jual mulai dari barangnya, produknya apa aja dia? Maksudnya kamu Kenapa? bisnis kamu ini menjual produk apa aja? Maksudnya selain bed cover kan ini ada bed cover terus ada apa Oh, lagi? oh iya ya. Jadi selain bed cover dan spray, kita juga menjual sarung-sarung. Jadi kayak jadi bisa gitu. Jadi sarung bantalnya doang bisa, sarung gulingnya doang bisa. Terus sarung bantal cinta tuh yang panjang, ada juga sarung poligami. Pokoknya segala macam sarung-sarung. Terus bantal juga kita jual kayak bantal guling, bantal kepala, bantal cinta dan lain-lain. Nah, selain itu, kita juga jual bahan spray. Jadi bahan spray ini biasanya kan kalau di toko-toko itu kan yang per gulung-gulung gitu kan, per roll. Nah, kalau di kita itu bisa kita jual dari 0,5 meter sampai 1 meter gitu. Nah, selain bahan atau kain, kita juga menjual tas bed cover atau organizernya, tas bed cover, tas spray. Nah, itu untuk saat di Shopee baru itu sih, Oh, oke oke. selain spray dan bed covernya. Terus kalau selain kan tadi kamu bilang selain mengandalkan Shopee, kamu juga mengandalkan Instagram ya. Nah, untuk Instagramnya yang ini ya, yang ini bukan, yang galeri spray online. Ya, betul. Oh iya iya. Ini lumayan loh, followersnya udah banyak banget. Iya, kenapa gitu ya? Coba kamu. Kenapa? Ini kalau Ya, kalau untuk yang megang akun sosial media itu kamu sendiri atau ada orang lain lagi atau bagaimana? ya, saya sendiri karena saya adminnya. Berarti setiap setiap hari ini kamu yang upload di Instagram ataupun di Shopee gitu ya? Betul. Oh iya. Tapi ini juga rapi tahu ininya, apa fitnya. Terima kasih. Oke, Alfi, untuk pertanyaan berikutnya, siapa saja target pasar pada bisnismu? Untuk target pasarnya kita lebih cenderung ke ibu-ibu sih, dari yang sebenarnya bukan ibu-ibu sih, lebih ke perempuan ya, dari umur range-nya itu dari umur 25 sampai 25 ke atas lah. Nah, biasanya kita targetnya lebih ke situ, perempuan yang umurnya 25 ke atas. Untuk saat ini memang konsumen kamu atau customer kamu itu yang beli produk kamu memang umur segitu ya? Jadi ibu-ibu ke atas ya? Ya, rata-rata ibu-ibu Atas. sih. Oh, oke oke. Berarti target pasarnya ibu-ibu. Oke, Alfi, selanjutnya aku mau nanya. Tadi kan kamu bilang kalau misalnya Shopee itu tuh sebagai platform jual beli kamu bersama konsumen kamu. Nah, kalau misalnya untuk Instagram itu kan kayak penghubung antara Shopee sama iya, penghubung Shopee kan. Jadi kamu buat Instagram untuk mengenalkan produk kamu gitu kepada konsumen. Nah, aku mau tanya, pertanyaan aku, apakah kamu pernah melakukan promosi berbayar? Ya, pernah. Di Shopee pernah, di Instagram juga pernah. Kalau di Shopee sendiri itu kita pakai yang Shopee iklan ya. Shopee iklan itu yang biar bisa produknya muncul di paling atas. Nah, jadi itu caranya tahu gimana? Oh, itu berarti ini ya, untuk Shopee itu tuh fitur iklannya memang sudah disediakan oleh Ya, aplikasi Shopee-nya. Oke. Itu untuk caranya sendiri gimana kalau misalnya mengiklankan produk kita di Shopee gitu? nah kalau untuk caranya itu jadi kita pilih dulu nih produk yang mau diiklanin. Nah, habis itu kita tambahin kata kunci. Jadi misalnya spray kotak-kotak kan ya, atau spray estetik lah.
spray estetik yang kotak-kotak. Nah, kita masukin kata kuncinya spray estetik, yang dimana spray estetik itu biasanya yang dicari banyak orang gitu. Nah, kita seenggaknya kita masukin kata kuncinya itu 3-5 lah, misalnya spray kotak-kotak yang relevan sama produk itu, spray kotak-kotak, spray estetik, spray ala Korea, terus spray katun, pokoknya yang relevan biar nanti pas si calon pembeli ini cari produk yang dia mau, nah itu pas sama produk yang kita iklankan gitu. Nah, kalau untuk Instagram sendiri, kita pernah promosi yang di Instagram resminya ya. Instagram resminya itu, jadi saya kurang ini sih. Instagram Ads saya ya? Instagram Ads yang suka ada di setelah story atau di feed itu kan ada pilihannya mau di feed atau di feed atau di story-nya. Cuman kalau yang bagian ini saya kurang ngerti, soalnya yang ngejalanin ini langsung sama ownernya. Tapi intinya pernah waktu itu dan lumayan dapat followersnya walaupun sedikit-sedikit, cuman setiap hari itu pasti ada gitu. Nah, kalau selain itu di Instagram kita juga pernah endorsement. Jadi endorsement artis-artis, pernah ngirim barang ke sana terus dipromosiin di akunnya, atau pernah juga kita kirim video gitu terus nanti dia ngupload gitu di story-nya gitu. Nah, kalau aku boleh tahu, untuk range-nya sendiri nih, untuk promosi, misalnya kalau di Shopee itu biasanya tuh dimulai dari berapa sampai berapa, biar kamu tuh bisa mengiklankan produk kamu. Itu tuh kira-kira kisaran berapa untuk price-nya? Oh, jadi kalau di Shopee itu untuk iklaninnya, jadi kan ada iklan pencarian sama iklan serupa, produk serupa. Kalau produk serupa itu tuh nggak kurang tahu, itu saya kurang tahu ya berapa. Cuman biasanya itu tuh bakal ada muncul produk serupa, iklan produk serupa setelah kita ngiklanin produk pencarian. Nah, kalau produk pencarian itu dihitungnya biayanya itu berdasarkan kata kunci. Jadi misalnya kita masukin 5 kata kunci. Nah, di situ ada nilai terendahnya itu 200 perak dari satu kata kunci itu. Jadi setiap orang yang ngeklik, nanti 200 perak kita hilang gitu. Biaya iklan kita ketarik gitu. Nah, setiap ada orang yang ngeklik, ketarik lagi 200 perak per satu kata kunci. Berarti kalau misalnya 5 kata kunci di satu produk, berarti 1.000 ya. 1.000 per produk. Itu yang paling terendahnya. Oke. Berarti kalau misalnya kamu mengiklankan di Shopee itu dia lebih ke tepat sasaran ya? Karena kan dia berdasarkan kata kunci kan orang yang dibutuhkan gitu. Iya, sebenarnya harusnya sih lebih tepat sasaran ya. Cuman kan karena banyak banget nih sekarang saingan yang apalagi spray, bad cover itu udah banyak banget. Jadi kita harus benar-benar tepat gitu kata kuncinya. Soalnya kalau enggak tetap aja nggak naik gitu produknya. Boncos lah iklannya gitu. Ya kata seller Shopee. Oh iya oke. Nah kalau misalnya nih menurut kamu antara kamu mengiklankan di Shopee sama di Instagram itu lebih ini mana? Maksudnya lebih kayak bagus yang mana gitu? Ya dampaknya itu lebih bagus yang mana? Sebenarnya kalau lebih besar sih lebih besar di Instagram. Soalnya kan kalau di Instagram khususnya yang endorsement ya. Soalnya kan endorsement. Nah, itu kan si pengikut influencer ini kan banyak kan. Nah, otomatis tuh mereka pada nge-follow gitu, banyak yang lihat itu. Terus jadi lebih banyak sih, lebih berdampak sih sama yang followers. Sama yang iklan Instagram untuk saat ini. Oh iya oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah dengan berkembangnya informasi teknologi saat ini telah memberikan dampak pada bisnis kamu?
Nah, jika memberikan dampak, gimana dampaknya gitu? Ceritain. Ya, berdampak banget. Soalnya sebelumnya kan hanya offline store ya, yang dimana jangkauan pembelinya cuma orang yang lewat aja atau yang emang udah tahu toko offline-nya gitu. Nah, tapi dengan online store, Shopee, Instagram, nah itu pembeli-pembeli itu customer lebih mengenal gitu, mengenal brand kami, terus dan juga pokoknya lebih banyak, lebih jangkauannya lebih luas, dan lebih cepat juga buat dapat konsumen. Untuk pertanyaan berikutnya, apakah dengan menggunakan pemasaran digital dapat menguntungkan pada bisnis yang sedang kamu jalankan? Ya, apalagi khususnya ya di masa-masa pandemi. Soalnya ini kita juga lebih memanfaatkan informasi teknologi, yaitu dengan kita memasarkan, terus nanti orang-orang bisa belinya tuh lewat online gitu. Ya, nah, jadi orang nggak perlu keluar rumah gitu ya? Nggak perlu keluar rumah. Jadi kita bisa bekerja sama juga sama jasa pengiriman. Buat yang deket-deket itu bisa kita kirim lewat Gojek. Oh, berarti bisnis kamu ini juga bisa ini pesan lewat Gojek gitu ya, Gosen? Bisa Gojek, bisa. Selain itu juga bisa JNE, terus pengiriman besar juga bisa, yang berskala besar seperti Baraka Sarana Tama. Pokoknya dari yang terkecil sampai yang terbesar itu bisa. Khususnya di pandemi ya. Itu sangat menguntungkan banget dalam memanfaatkan informasi teknologinya. Oke. Berarti itu bisnis kamu nih sekarang tuh memanfaatkan banget ya. Jadi pakai platform online, terus tadi juga pakai kayak Gosen. Jadi itu kayak bermanfaat banget buat bisnis kamu biar kamu tuh nggak kehilangan konsumen di saat masa pandemi ya. Iya, betul. Jadi kita walaupun pandemi, kita alhamdulillah kita nggak kehilangan konsumen, karena orang-orang kan pada takut keluar. Jadi nggak usah keluar lah, tinggal pesan by WA atau by DM itu bisa. Nanti tinggal kita kirim dan tinggal nunggu aja di rumah. Terus pakai by Shopee juga bisa ya? By Shopee juga bisa. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya, apakah kamu pernah mengalami kendala dengan menggunakan platform online untuk jual beli pada bisnismu? Iya, pernah. Apalagi yang namanya online itu kan kita nggak ngelihat barang secara langsung ya. Kita cuman kayak pasarin foto sama keterangan doang. Nah, pernah waktu itu ada yang komplain ukuran. Padahal kita juga udah jelas gitu ukurannya segini. Nah, dia salah beli, ukurannya itu salah, nggak muat di kasur dia. Dan akhirnya dia komplain. Nah, berarti kan namanya kita menjual barang melalui platform online itu kan pasti pernah mengalami kendala. Memang pasti. Karena waktu itu juga saya memang pernah dengar cerita dari teman saya yang dimana dia juga jual beli menggunakan platform online, jadi mengandalkan platform online, dan dia juga pernah mengalami kendala sama customernya gitu. Nah, kalau untuk bisnis kamu ini, untuk solusi yang kamu lakukan, solusinya nih untuk bisnis kamu, apa yang kamu lakukan agar kamu ini nggak kehilangan kepercayaan sama konsumen gitu? Biasanya kita lakukan itu retur sih, benar retur. Jadi kalau misalnya nih ada yang komplain ukurannya itu nggak sesuai sama ukuran dia, nah itu boleh di retur, jadi ditukar sama ukuran yang sesuai gitu, yang pas di kasur dia.
Nah, kalau misalnya itu kesalahan dari dia sendiri, itu ongkirnya ditanggung sama dia. Nah, tapi kalau misalnya itu kesalahan dari kita, nah itu biasanya kita yang tanggung ongkir bolak-baliknya gitu. Oh, berarti intinya kalau misalnya memang itu kesalahan dari eh, apa namanya, kesalahan dari perusahaan, misalnya kesalahan dari kamu, kesalahan dari kalian, berarti itu nanti kalian yang menanggung ya, menanggung semuanya gitu, kayak diretur barangnya, ongkirnya diganti, kayak gitu ya. Ya. Nah, kalau misalnya untuk peraturan itu tuh biasanya ada syaratnya gitu nggak sih? Maksudnya kan biasanya biasanya nih kalau aku dengar dari toko online lain gitu, biasanya mereka tuh kalau kalau retur, jadi kayak barang dia terima, itu misalnya kalau misalnya nggak sesuai, mereka boleh retur, maksudnya tapi ada beberapa syarat. Nah itu biasanya kalian ada syaratnya gitu nggak? Oh, kalau syarat, syarat sih untuk saat ini belum ada ya. Tapi mungkin di kedepannya harus ada sih. Misalnya kayak sekarang kan di toko-toko lain tuh ada apa kan? Kalau misalnya salah nih, kalau misalnya toko apa? Kalau misalnya barangnya nyampe, nah barangnya nyampe sebelum dibuka harus divideoin dulu kan, video unboxing. Ya, Nah kita belum ada kayak gitu, belum tetapi menerapkan ya. mau menerapkan gitu. Terima kasih untuk Anissa. Nah, pokoknya nanti kita mau menerapkannya juga gitu. Untuk video unboxing sebagai bukti retur ya, untuk bisa kayak untuk digunakan untuk retur-retur gitu. Atau bisa juga digunakan untuk apa? Video review. Ya karena memang sebenarnya kan kalau saat ini kan banyak itu ya kalau misalnya kayak pembeli nakal gitu kan. Jadi yang dimana kita namanya penjual itu kan harus pinter ya. Jadi kita memang harus menerapkan video unboxing sih. Jadi biar kita juga percaya gitu sama pembeli. Oh, berarti ini kesalahan produk kami. Oh, ini kesalahan, misalnya kesalahan dari kami gitu. Gitu ya. Oke, oke. Baik, terima kasih Anissa. Alfi, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah kamu ini menerapkan Google Trend nggak pada bisnis kamu? Oh, untuk Google Trend untuk saat ini ya belum sih. Cuman setelah tahu fungsinya, terus penerapannya itu mungkin kedepannya bisnis kami juga akan mau ikut dalam Google Trend ini karena pasti bermanfaat banget Iya, dampak iya di depan. memang. Kalau misalnya pakai Google Trend itu, jadi tuh misalnya nih kamu ini menjual spray kan, nah kamu cari pencarian di Google Trend spray itu tuh pencariannya itu paling banyak itu di daerah mana. Nah misalnya kalau misalnya misalnya paling banyak itu di daerah Jogja, nah itu bisa banget untuk eh iya, untuk misalnya untuk iklan kamu nih, kamu mau ngiklanin spray kamu. Oh, jadi kamu lebih banyak menaruh iklan kamu di Jogja aja karena memang pencarian spray itu di Jogja itu paling besar, paling tinggi gitu. Itu sebenarnya manfaatnya besar banget sih, kayak buat buat ini iklan produk kamu. Jadi biar banyak dikenal sama masyarakat luas juga sih. Gitu. Ya. Oke. Sebelumnya terima kasih banyak untuk Alfi yang sudah mau aku wawancara, dan terima kasih juga udah mau jawab semua pertanyaan aku. Sebelumnya mau maaf ya apabila aku ada salah kata atau ada salah kalimat ataupun ada salah perbuatan. Eh, Sekian pertanyaan dan wawancara dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirobbilalamin.